Ya pemirsa, Anda masih bersama dengan Doncast. Ini adalah segmen terakhir kita dalam perbincangan kali ini, masih bersama dengan Coach Justin. Saya ingin ke Bang Don dulu, Bang Don. Kan kalau kita membahas bagaimana semangatnya publik Indonesia mendukung timnas, kita melihat bagaimana naik turunnya juga. Kemudian kita juga mengamati bagaimana kita mencoba mengupgrade tim kita, mengupgrade pelatihnya, tapi juga mungkin ada catatan harus di-upgrade juga penontonnya yang kadang-kadang suka tidak siap kalau ketika menghadapi kekalahan. Berkaca pada pengalaman Coach Justin, harus ada yang disalahkan kalau kita tiba-tiba kalah. Memang penonton kita itu untuk satu hal ya, menurut saya ada fantastis. Walaupun tentu ada sikap yang kemudian tiba-tiba ekstrim ya. Ketika kalah itu kita susah menerima kekalahan, tetapi kalau lihat kehadiran mereka di stadion, terutama di GBK, fantastis. Apalagi melihat bagaimana koneksi antara pemain dengan fansnya kemarin ya. Antara pemain dengan penonton itu seperti terasa begitu dekat. Dan ketika lagu Ibu Sut dinyanyikan terakhir, saya merasa itu sangat Padamu Negeri ya? Bukan, emotional touch itu tinggi lagu itu. Coach, kalau kita lihat semangat penonton kita dan kualitas permainan, apa yang Anda lihat? Penonton ini kan sebenarnya penonton kita itu nggak neko-neko. Mereka mau kita kalau bisa menang, kalau bisa main bagus. Kalau nggak main bagus pun yang penting menang, ya kan? Tapi ini kan butuh waktu. Dan saya bicara dengan beberapa penonton yang garis keras lah. Mereka bilang, ya kita bukan anti Patrick Kluivert, tapi Patrick atau kita bukan fansnya Sintayong, kita fans timnas. Tapi Sintayong sudah bisa memikat hati kami. Kluivert belum, saya setuju. Tapi kan nggak fair juga kalau ini nggak diberi kesempatan. Dan mereka juga bilang kalau Kluivert menunjukkan bahwa dia bisa memberikan yang terbaik buat Indonesia, pasti kita gandeng, kita rangkul. Dan kemarin tuh saya lihat foto bahwa koordinator dari Garuda fans kita yang garis keras itu sudah bisa menerima Patrick Kluivert. Jadi ini semua masalah waktu lah. Waktu nanti akan berbicara bahwa jalan kita ini sudah benar. Tapi setuju tidak, Coach, ketika kemarin kita melihat bagaimana koneksi antara penonton dengan pemain, memang penonton itu punya andil yang besar untuk memberikan energi pada pemain. Iya, penonton itu sangat penting. Mereka nggak bisa cetak gol, betul. Cuma mereka bisa memotivasi. Sekarang tergantung mentalnya seperti apa kan? Kan juga kualitas. Kalau kita ketemu Brazil di sini atau ketemu Inggris, timnas lawan timnas, mau disorakin gimana pun tetap kalah. Iya dong. Pastilah ya. Bukan berarti disorakin akan bisa, tapi minimal pemain bisa diberikan semangat. Dan lawan kita kan bukan level Brasil, Inggris atau Italia. Level kita kan China. Tapi bayangan Anda bagaimana caranya kita mentransformasi penonton kita, publik kita, agar kemudian ini kan olahraga ya, harusnya menang kalah kan sesuatu yang biasa. Itu harus dari sosial media, dari influencer. Cuman yang jadi sekarang, influencer banyak yang riding the wave. Saya bikin kesalahan oleh teman-teman saya malah diinjek lagi. Teman-teman sendiri? Teman sendiri beneran? Yang lingkaran satu yang saya kenal lah. Wow. It happens. Dan itu membuat penonton tambah semangat untuk ngajar saya kan. Yang saya nggak pernah lakukan. Saya bukan level untuk naik dengan menginjak martabat orang. Bukan cara saya. Nggak pernah saya lakukan. Tapi tiap orang kan berbeda. Itu hak mereka. Jadi itu harus dari influencer untuk menjalankan. Itulah kenapa saya selalu mengedukasi pemain, penonton. Bahwa menang kalah itu part of the game. Kecewa biasa kok. Saya pun juga kecewa, bukan kalian aja yang kecewa, ya kan? Tapi ini kan semua ada jenjangnya, ada apa namanya, hitung-hitungannya. Maka pada saat saya kalah lawan Australia, Sydney, kan saya malamnya makan, ketemu banyak orang di Chinatown, ketemu banyak orang. Habis itu saya nggak langsung pulang. 2 hari kemudian baru saya pulang di kota ketemu. Mereka paham semua kok. Sebetulnya kan mereka paham semua. Sebetulnya kan keriuhan itu ada di sosmed. Iya betul. Iya. Kalau lihat, saya ini penonton bola, jadi tahu bagaimana GBK itu berubah. Kalau dulu itu kan sering rusuh itu penontonnya. Sekarang kan semua aman sebetulnya. Aman. Semua dukung timnas. Iya, jadi itu yang berubah. Aman di dunia nyata, tapi tidak aman di dunia maya tidak aman.
Dan banyak orang yang suka kompor-komporin. Iya. Itu yang untuk saya ya agak menyedihkan sih. Tapi ya realitanya begitu. Kalau lihat begini, ya kan selalu ada pikiran ya itu juga beban psikologis bagi pemain kan untuk selalu menang, bukan? Iya. 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 Tapi ya kita tahulah banyak sekali pemain timnas kita dibully juga kok. Iya. Itu kan itu kembali tugas saya sebagai influencer untuk mengatakan nggak boleh kita lakukan hal seperti itu. Dan percaya salah, mayoritas itu ngerti. Ya. Mayoritas itu waras. Mayoritas dari pengguna sosmed kita itu waras. Cuman mereka nggak keluar-keluar. Yang kurang waras itu yang suka keluar-keluar. Yang saya lihat ya di GBK itu ya, Pak Jokowi dulu rajin sekali nonton, termasuk yang sekarang. Pak Prabowo kemarin nonton. Ya. Apa yang Anda pikirkan ketika ada presiden yang menonton sepak bola? Ya, semoga Pak Prabowo mendukung sepak bola kita. Cuman yang saya ingin sampaikan, dan itu sudah saya sampaikan di video saya, negara kita itu lagi nggak baik-baik aja. Kalau kita buka sosmed berita, ada aja berita yang all negatif. Makanya sepak bola adalah salah satu faktor yang bisa menyatukan kita, yang bisa memberikan hal yang positif. Itulah kenapa saya kalau lihat di video saya pada saat kita kalah lawan Australia, saya coba menyabarkan mereka. Sabar, nanti akan ada waktu yang kita bangkit lagi. Karena saya pengen sepak bola ini bukan hanya lolos ke Piala Dunia, tapi menyatukan rakyat kita. Nggak ada yang namanya Veni Vidi Vici. Datang, lihat, menang. Gitu kan. Seperti itulah kira-kira kita ketika melawan Australia dan kemudian berubah ketika melawan Bahrain. Semua masih terbuka kok. Nasib itu masih di tangan kita. Jadi mari kita dukung lah. Jangan hajar-hajar kiri kanan lah. Anda punya gambaran? Sebarkan positive vibes. Anda punya gambaran nggak kalau kita tidak lolos ke Piala Dunia? Kalau kita nggak lolos, Kan 60-70%. Iya, we have to move on. Kalau seandainya 30-40% kita nggak lolos, ya kita harus move on. Mau gimana lagi? Masih ada Piala Asia 2027, masih ada Piala Dunia, masih ada Olimpiade, masih ada Piala Dunia U17. Kita harus move on. Iya. Pencapaian yang sekarang sebelumnya Tash adalah pencapaian pertama yang sampai sejauh ini. Iya. Kira-kira ya? Saya tanya deh Iya. sama kalian berdua. Kita bicara 5 tahun yang lalu. Pernah nggak mimpi untuk masuk? Nggak ada. Udah gitu aja. Sama sekali nggak ada. Oke. Sekarang mulai terang, Udah walaupun gitu masih aja. jauh di situ. Sekarang kita mimpi itu hampir nyata loh. Iya kan? Sudah di depan mata ya. Dulu bahasanya enggak. Iya. Dulu yang kita bahas juara AFF, juara SEA Games. Iya dong. Kenapa saya tanya ini coach? Nanti dibully lagi. Dulu coach Justin bilang 60-70%. Tiba-tiba kan jadi apa-apa. Masih ada 30-40% kan. Iya. Ya, kalau kita lolos, seandainya kita bermain kayak di Olimpiade, masuk 4 besar di detik-detik akhir-akhirnya kita nggak lolos, kita hargai Iya. perjuangan mereka. Iya. Tapi kalau saya bilang 60-70%, artinya peluang besar sampai kita detik-detik terakhir bisa lolos atau enggak. Dan melihat lawan dari Timur Tengah berdasarkan match kita lawan Saudi dengan Bahrain, Iya. mana 4 kali kita main, 2 kali menang, 2 kali seri, harusnya peluang kita besar. Jadi- itu layan 67. Tadi lawannya apa? Kalau nanti babak Kemungkinan besar ya, kemungkinan besarnya. UEA, Oman, Oman, Qatar, Qatar. Irak, tapi juga bisa Kirgistan. Ini masih ada 2 match masih terbuka lah. Oke, kembali lagi coach, ini pertanyaan penutup, mungkin kalau bisa kasih masukan kepada tim kepelatihan, apa yang harus dipegang, apa yang harus diperbaiki untuk menghadapi Cina lah yang paling dekat bulan Juni ini. Ini sinergi ya, sinergi dalam arti pelatih harus mendengarkan terutama pemain-pemain senior, masukan seperti apa, manajemen dan lain-lain, jangan terlalu kepala batu. Dan berdasarkan dari Australia ke Bahrain, kita lihat bahwa pelatih kita nggak anti kritik, pelatih kita mau berubah, dan dengan sinergi yang bagus demi kepentingan yang bersama, harusnya kita bisa move on ke putaran berikutnya. Oke. Itu dulu lah. Lu fokus ke China dulu lah. Fokus Cina dulu, ya. Kita tidak bicara taktikal sepak bola hari ini tadi. Iya. Tapi kita bicara soal hal-hal yang terkait dengan itu. Iya. Ya. Ya coach. Karena kan kita nggak ngelatih. Ya.
nggak ngelatih, nggak main, bukan pengurus PSSI tapi dihajar. Oke, jadi nanti kita akan sama-sama menyaksikan bagaimana laga selanjutnya melawan Cina di bulan Juni. 5 Juni, ya kita akan sama-sama saksikan. Kita juga dukung ya Bang Don, Ya, tetapi juga harus siap untuk sportif kalau apa-apa yang terjadi tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Itu nomor 1 dalam olahraga. Iya. Menang kalah itu bonus. Iya. Cuman kita lakukan segalanya, PSSI melakukan segalanya dengan mendatangkan banyak pelatih baru, bahkan pemain baru. Pelatih sekarang udah dapat pengalaman 2 match. Ya. Mereka harus tahu lebih pintar dan saya tetap percaya dengan tim kepelatihan. Oke. Pemain juga sekarang lebih sadar bahwa kita sudah deket loh. Sayang kalau kita lepas. Iya. Ya, jadi kesadaran, karena at the end of the day kan yang bola pemain. Iya. Iya kan? Nah pemain harus menunjukkan jangan sampai main jelek-jelek kayak lawan Australia, tapi lebih kayak lawan Bahrain. Berikan segalanya. Dan kalau itu berjalan ditambah didukung oleh fans kita yang luar biasa, Iya. ya harusnya bisa. Harusnya bisa. Oke. Terima kasih Coach Justin untuk waktunya bersama kami di Doncast. Dan pemirsa, demikianlah akhir Doncast untuk saat ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Tasya Lutmila Dan saya Don Bosco Selamun. mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda.